Istri presiden menyembunyikan identitasnya dan pergi ke perusahaan untuk bekerja. Dia ditipu oleh seorang rekan wanita yang berpura-pura menjadi identitasnya dan menipu orang lain. Kolega tidak tahu. Kedipan mata berubah untuk menyanjungnya. Siki tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak ikut campur. Namun ketika rekan-rekannya memuji tasnya yang bernilai miliaran, seseorang memperhatikan bahwa Siki juga memakai tas yang sama. Melihat ini, Siki dengan cepat menyembunyikan tas itu. Tanpa diduga, gadis itu berlari untuk mengatakan bahwa Siki sia-sia. Merusak karyawan rendahan seperti Siki hanya bisa membeli tas palsu. Dia bahkan mengatakan bahwa sutradara memberinya tas itu. Tas Siki adalah hadiah nyata dari sutradara. Biarkan dia pergi bekerja lebih nyaman. Dia secara khusus memberinya gantungan kunci merah muda. Tapi ketika Siki mengatakan itu terlalu mencolok, takut rekan-rekannya akan menyadarinya. Itu sebabnya dia melihat tas yang terlihat sangat sederhana ini. Untuk membuktikan kebenaran, Siki langsung membuka ponsel dan memindai kode batang. Rekan kerja itu diam-diam menyembunyikan tas di belakang punggungnya. Kemudian beralih ke topik lain. Dia menebas secara normal di tempat tinggalnya. Merupakan villa dari total kekayaan ratusan miliar dari total kekayaan. Bagaimana dia bisa menggunakan tas tangan palsu? Siki sangat menyebalkan bagi orang sombong seperti dia. Jadi dia meminta pihak lain untuk membawa semua orang kembali ke villa untuk melihatnya. Ceritanya telah sampai ke negara ini. Dia menerima tantangan itu. Mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Ini tidak terduga. Dia benar-benar membawa semua orang kembali ke rumah presiden. Siki mengambilnya kembali. Kenapa dia punya kunci rumahnya? Saat semua orang berkunjung, Siki dengan tenang duduk di sana merawat kulitnya. Gadis itu melihat itu dan menjadi marah. Tidak hanya mengkritik Siki karena secara otomatis memasukkan barang orang lain. Dan jika dia mencuri sesuatu, dia ingin memeriksa tasnya. Siki tidak puas karena dipermalukan, dia bertengkar dengannya. Tiba-tiba diantah berantah. Tas bernilai miliaran dolar rusak. Itu belum berhenti di sini. Gadis itu sangat lucu. Dan menuangkan semua barang di tas ke kepala Siki untuk mempermalukannya. Siki dengan marah menanyainya mengapa dia harus melakukan ini padanya. Apakah dia tidak takut sama sekali? Tidak berharap dia mengatakan bahwa dia adalah istri presiden PT ini. Apa yang harus ditakuti? Saat ini, pengurus rumah tangga tiba-tiba berlari keluar. Anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Harus diceritakan bahwa triliuner itu tidak mau menikah. Untuk menghindari pernikahan ini, dia mengarahkan pengantin wanita yang melarikan diri. Siki meneguk anggur putih. Jika dia tidak menikah, dia menikah. Jadi dia membalik roknya. Menampilkan jeans seksi. Terbang ke panggung upacara. Wanita itu tidak menghormatimu. Tapi masih ada aku. Mari kita menikah. Jenderal tercengang dan tidak mengerti. Siki menerkamnya. Pernikahan tetap berlangsung seperti biasa. Mari bersenang-senang dan menari. Bakat total yang luar biasa. Rencananya dijungkirbalikkan oleh wanita bodoh ini. Tapi lihatlah sosoknya yang murah hati. Hati dingin seperti dihangatkan. Presiden menyuruhnya untuk mengambil apapun yang dia inginkan di atas meja. Siki mengangkat jam tangan Rolex. Sekali lagi, menemukan itu tidak layak, dia melemparkannya kembali. Mengambil kunci lagi. Bugatti. Merek ini tak terkenal. Dia mengambil paket merah dari meja dan lari. Jenderal menariknya kembali dan memasang spanduk. Di mana kamu lari? Kami adalah suami dan istri. Saat ini teleponnya berdering. Apakah bank mendesak aku untuk membayar hutang? Menyadari pria ini harus meminjam uang untuk menikah, tidaklah mudah. Dia mengembalikan amplop merah itu. Sepertinya usaha hari ini sia-sia. Menjelaskan kasus perceraian dengan ibuku. Mantan pacar tiba-tiba menemukannya. Siki menatap pria di depannya. Terima kasih telah menikah denganku Li Jie. Siki bosan dengan mantan pacar yang memproklamirkan diri itu. Dia memberitahunya.
Serahkan laki-laki dengan gaji bulanan puluhan juta sepertiku. Kamu hanya bisa mengikis tanah untuk dimakan. Pada saat ini, seorang pria tampan berkacamata berjalan mendekat. Bukankah ini taipan teratas di provinsi ini, Moke? Dia segera ingin menjalin hubungan. Namun, itu dibuang oleh Moke. Wanita, ayo pulang bersamaku. Nasib selalu begitu indah. Saat lelaki tua ini hendak membayar pangsit, orang tua ini lambat untuk tahu. Di mana ponselmu? Cepat sapu. Aku tidak tahu itu, maaf. Siki memiliki niat baik untuk membantunya memindai kode. Aku traktir Pak ya. Terima kasih. Hari pertama kerja terlambat. Siki diinstruksikan oleh manajemen. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul. Sungguh sial. Orang tua sepertimu adalah usia ini. Kenapa tak tinggal di rumah, gendong cucu saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Benar-benar mengganggu orang. Siki berisiko dipecat. Peringatan manajemen untuk tidak menggertak orang tua. Kemudian dia menuangkan secangkir teh untuk lelaki tua itu. Tanpa diduga dia adalah presiden perusahaan. Sekarang manajer sudah cukup makan. Hari pertama bekerja CEO wanita cantik. Barang langka. Mengapa kamu di sini? Siapa kamu? Siki tercengang. Jelas terlihat seperti sahabatnya Lele. Kenapa dia tidak mengenalinya? Saat ini, Bajie menariknya kembali. Katakan padanya untuk tidak terlibat dalam hubungan. Ini adalah jenderal syuting yang baru tiba. Pulang. Dia menatap wajah sahabatnya untuk beberapa saat. Bukankah kalian benar-benar orang yang sama? Berapa derajat yang kamu periksa? Keesokan harinya, Bajie datang untuk mencari Siki. Dia bilang dia akan menjalani operasi plastik. Jadi minta dia untuk melakukan dengan baik di proyek streaming langsung dan kembalikan kepadanya. Aku akan pingsan karena tertawa. Siapa kamu? Menurutmu apa yang harus kulakukan? Kalau gak mau masalah, jangan banyak bicara. Tangan membuat rahang mengunyah. Hanya harus menerimanya. Namun, ada penghiburan di dalamnya. Proyek streaming langsungnya sangat sukses. Namun, hadiahnya dicuri oleh Bajie. Bukankah itu yang aku laporkan kali ini? Mengapa kamu mengambil hadiahnya? Tapi Bajie menolak untuk mengakuinya. Dia berpura-pura proyek ini karena dia bekerja lembur. Juga menyuruh Siki untuk memeriksa pikirannya sendiri. Orang-orang harus meninjau pikiran mereka. Itu kamu. Ternyata direct project ini dibuat oleh sutradara wanita yang membantu Siki. Selamat rekan-rekan, malah bikin heboh. Dia dipecat. Ayah Jie tidak mengerti. Mengapa direktur ini membantu Siki dengan proyek itu? Jiang Siki adalah sahabatku. Ketika semua orang ragu, manajer umum menepuk pantat Siki. Mengetahui kebenarannya, Siki tidak marah. Jangan marah. Ini 10 juta yang pantas kamu dapatkan. Untuk menyatakan penyesalan, aku akan menambahkan nomor. Tambah 1 nomor 0 lagi untuk menyuapku. Bagaimana dengan menambahkan 4 nol? Apa yang dinikmati suami kaya setiap hari? Ini untuk membasuh kaki untuk atap. Tapi katanya besok bibi kedua akan mengunjungi keponakan barunya. Siki kemudian menyuruhnya untuk tidak mencuci kakinya dan melakukan pekerjaan rumah selama beberapa hari ke depan. Ada tamu di rumah, dia akan mencoba pamer. Jangan khawatir, kamu istriku. Lakukan apapun yang kamu mau. Beri aku uang saku 700 juta sebulan. Setahun melayani aku 363 hari. Aku bantu kamu dalam 2 hari, tak apa-apalah. Ini adalah rasa hormat aku untuk kamu. Keesokan paginya dia pulang. Dia bilang dia ingin makan makanan keluarga yang normal. Siki pergi ke dapur. Namun, dapur dengan cepat berubah menjadi berantakan. Pada akhirnya, sang suami tetap harus mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, piring-piring itu terbentuk. Bibi kedua mencicipinya dan sangat puas dengan gencatan senjata Siki. Sebelum pergi, bibi kedua memberi Siki sebuah gelang. Merek apa itu?
Hal-hal yang dia berikan padamu tidak perlu bertanya apa mereknya. Haruskah kamu bertanya dinasti yang mana? Siki terkejut. Keesokan harinya Siki berpakaian santai untuk bekerja di perusahaan rumah. Seorang petugas kebersihan sedang membuang sampah ketika dia sakit perut. Dia meminta Siki untuk menjaganya sebentar. Seorang teman lama dari sekolah menengah bertemu secara kebetulan. Teman sekelas lama juga bekerja di perusahaan ini. Aku akan mendukungmu nanti. Begitu dia sampai di kantor, Siki langsung dimarahi. Masih diminta membayar denda. Teman sekelas lama membantunya mengucapkan beberapa patah kata. Begitu juga dihukum. Siki mentransfer uang ke temannya. Tak disangka, ponsel lawan tidak menerima uang tersebut. Melihat teman lama hidup juga sulit. Siki segera menemukan seorang suami. Beri dia kontrak sebesar 70 miliar dong Vietnam. Dia tidak menyangka kontrak itu akan hilang oleh manajer perselisihan. Aku akan membantumu melakukannya. Tapi kontrak ini diberikan kepadaku. Aku akan mengambilnya, siapa yang bisa melakukannya? Saat ini, Siki membawa suaminya. Langsung menyuruhnya mengundurkan diri. Jadi kamu adalah istri dari direktur kelompok Mosi. Halo ibu, kelompok keluarga Mo, lantai tulis. Sewa 7 miliar per bulan tidak dipungut. Rumah sahabatku. Siki terkejut. Apakah semua kekayaan seperti ini sekarang? Siki dengan lembut mengangkat kakinya. Membuat rekan barunya mundur. Dia mengabaikan tatapan seperti pisau yang diarahkan padanya. Duduk perlahan. Bagaimana kamu menggertakku? Aku akan mengembalikan semuanya sekarang. Ah. Hahaha. Pencapaian tertinggi. Itu bagus. Siki juga luar biasa untuk memberitahu gadis ini. Dia akan membalas sedikit demi sedikit apa yang mereka lakukan padanya saat itu. Tak disangka, rekannya langsung berbalik arah. Tidak hanya membenci Siki, cukup berani untuk menamparkan diri sendiri. Apa yang Siki pernah saksikan melukai diri sendiri seperti ini. Dia membeku di tempat. Gadis itu banyak menangis. Rekan-rekannya berlari untuk membantunya berdiri. Dia menangis dan menceritakan kisahnya tentang diintimidasi. Kemudian bertindak menakut-nakuti Siki. Macam orang apa seperti kamu? Benar-benar pandai berakting. Tidak. Siki sangat baik. Aku baru saja berbicara omong kosong tadi. Bahkan suami presiden juga menyuruhnya pulang dan istirahat. Siki pergi dengan marah. Benar saja, alkohol dapat merusak banyak hal. Pria itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Di ujung, gadis itu sudah lama menunggu Siki. Dia dengan angkuh menampilkan penampilan seorang pemenang. Melihat Siki di perusahaan, dia jahat sampai akhir. Kerahkan semua orang untuk mengusir Siki. Siki tidak tahu harus berbuat apa. Suaminya masuk daftar hitam olehnya. Publikasikan video wanita itu dengan kasar menindas orang lain di depan seluruh perusahaan. Wajahnya seperti kuda Nil. Wajah penuh jerawat. Gadis itu tidak bisa diperdebatkan jika dia sudah mati. Dia menyambar telepon dan membantingnya. Kemudian menertawakan semua orang tanpa bukti. Sangat disayangkan baginya bahwa direktur telah mempersiapkan dengan sangat baik. Teleponnya berdering. Pacar menelepon untuk meminta putus. Ini adalah saat dia mulai takut. Presiden melangkah selangkah demi selangkah. Jika kamu masih ingin mencari pekerjaan, aku akan mengirimkan video ini ke perusahaan baru kamu. Aku masih harus mengirimkannya ke keluargamu. Buatlah hal ini melekat pada kamu selama sisa hidupnya.